Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Malam ini, kita akan melanjutkan mengenal sifat Allah yang kedua yang harus kita miliki, yaitu sukacita. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adik-adik, mari kita mengawali renungan malam kita ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mohon, siapkan hati kami untuk menjadi pendengar yang baik dan mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Tuhan Allah adalah Allah yang memiliki sifat-sifat mulia. Ketika kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, maka sifat-sifat itu seharusnya bertumbuh dalam diri kita juga. Itulah yang disebut dengan buah roh. Ingatkah kalian dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam buah roh? Ya, betul adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita yang dimiliki Allah berbeda dengan sukacita yang sering kita alami. Sukacita kita biasanya adalah karena kita mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu yang indah dan yang kita harapkan. Bukankah demikian? Hore, saya naik kelas. Wah, aku senang sekali karena liburan lalu aku ke Singapura. Mama, aku bahagia deh karena dibelikan mainan ini. Asik, tahun ini uang jajanku naik. Adik-adik, sukacita yang seperti itu akan cepat berakhir. Sukacita yang dari buah roh bukanlah yang seperti itu. Alkitab mengatakan agar kita bersukacita di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Kita bersukacita karena apa yang Tuhan mau sudah terpenuhi. Itulah bersukacita di dalam Tuhan. Keluarga Hasibuan sangat bersedih karena anak sulung mereka menjadi lumpuh, tidak bisa berjalan akibat kecelakaan. Mereka berupaya keras agar anak sulungnya dapat sembuh dan berjalan kembali. Pak Hasibuan adalah seorang bapak yang kuat dan keras dalam mendidik anak-anaknya. Tetapi hampir setiap malam ia terbangun dari tidurnya dan berdoa. Di dalam doanya ia sering menangis. Tuhan, tolonglah si sulung, bantulah ia berjalan kembali. Suatu hari, datanglah kerabat mereka ke rumah dan memberitahukan bahwa di suatu kota ada seorang paranormal, dukun yang sudah menyembuhkan ribuan orang dari berbagai penyakit. Kalau hanya masalah syaraf seperti si sulung sehingga tidak bisa berjalan, itu adalah hal yang mudah bagi si dukun itu, kata kerabat Pak Hasibuan. Hati Bapak dan Ibu Hasibuan kembali senang karena ada harapan bagi anak sulungnya untuk sembuh. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke kota itu, membawa anak sulungnya untuk berobat. Malam sebelumnya, keberangkatan mereka, satu keluarga berdoa dan membaca Alkitab. Mereka membaca kisah Musa yang menegur bangsa Israel
meninggalkan Tuhan dengan membuat patung lembu emas untuk disembah. Saat itu juga Pak Hasibuan termenung. Ia menangis. Ia merasa sedang ditegur oleh Tuhan. Lalu ia mengajak keluarganya berlutut untuk berdoa. Tuhan, ampuni kami. Kami hampir saja meninggalkan Tuhan dengan pergi berobat kepada dukun. Kami salah. Kami berdosa, Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan dan percaya kepada dukun. Setelah berdoa, keluarga Hasibuan merasa hatinya tenang dan sukacita karena tidak melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Meskipun si sulung masih lumpuh, tapi hati mereka bersukacita karena mereka sudah hidup di dalam perintah dan keinginan Tuhan. Adik-adik, sukacita seperti itulah yang harus bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Bersukacita di dalam keinginan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini renungan kita malam ini. Nantikan Horas hari Rabu depan ya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.